Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngasih testimoni Ya. Centong. Ya. Banyak mempraktekin ilmu centongnya gimana? Terus hasilnya apa? Jadi saya dapat jajan dari suami. Jajan. Jajan itu uang dari suami. Terus saya keinget jangan beli pakaian gitu ya. Terus pas malam saya keinget Pak Haji tentang ilmu centong. Nah lalu saya gosok-gosok gitu kan, gosok-gosok terus sambil pasti nanti datangnya lebih dari ini, pasti dari suami gitu ya, lipat-lipat. Terus belum 24 jam benar dapat 8 kali lipat. Benar dong, 8 kali lipat. Wow, 100 kali lipat. Kalau double 8 kali double. Ibu jangan heran. Ini mbaknya nih putri tercintanya Pak Kiai. Yakin tinggal dewa. Ibu juga harus yakin. Ilmu centong tuh orang kadang bilang ih tahayul, ntar bener tahayul. Jadi kata-kata negatif jangan diucap, udah aja praktekin. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Coba dah. Jadi kata-kata negatif jangan dulu ya. Ya. Oh nanya mbaknya, boleh pegang mic dulu, pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, yang kan itu hasilnya langsung ya? Ya. Belum 24 jam. Dapat lagi. Tapi mbaknya sudah melakukan yang 18 itu apa belum? Udah kan belum? awal datang konsultasi mbak, kalau bisa mbaknya yang 18 nggak boleh dilanggar, tapi belum semua, baru sebagian. Berapa lama ngerjainnya yang 18? Beda-beda, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Dia seminggu, ibu bisa 100 tahun. Amin, kamu jangan dong. Yang kedua, ya yang 18 itu berarti belum selesai. Maksudnya itu nggak berhari-hari, nggak berhari-hari dikerjainnya. Yang 18 itu yang nggak boleh jutek gitu. Iya, itu dalam 1 hari apa 2 hari kemudian dapat yang belum 24 jam sudah terbukti. Ya jadi kebetulan itu saya kan baru kenal Pak Haji itu 6 bulan yang lalu. Sudah lama ya. Waktu itu saya sakitnya sakit aneh gitu. Jadi sampai kalau mau ngelakuin misalnya ya, mau ngelakuin sholat aja sampai merangkak gak bisa jalan, sampai tayamum, kadang pijama, kadang pernah dibodoh juga gitu. Jadi sakit, saya udah berobat 3 tahun kemana-mana, tapi gak sembuh gitu, berobat medis non medis gak sembuh. Terus ada yang kasih tahu temannya ayah untuk Ayahnya Pak Kiai, ya, MUI Bogor. untuk ke sini. Terus saya cerita ke teman-teman gitu. Ternyata teman-temannya udah tahu dari dulu, udah ngasih testimoni duluan. Ya tadinya saya mau promosi, malah mereka yang ngasih testimoni. Nah, makin yakin saya kesini gitu. Terus berdoa di sini sama anak yatim, terus konsultasi ke Pak Kiai. Untuk itu apa? Katanya minum air kobokan. Cuma masalahnya saya itu fobia virus, bakteri itu takut gitu. Jadi kemana-mana juga bawa semprotan gitu. Jadi baru sekali nyoba aja udah muntah gitu, ngebayanginnya. Jadi nggak dilakuin ya? Dilakuin selama 2 hari. Terus kan saya ngaji sama berdoa sama anak yatim. Lalu pas itu tiba-tiba kepikir pengen umroh 3 hari kemudian beneran ada yang ngajak umroh, nggak doang. Tepuk tangan dong, langsung dibayar kontan, baru niat. Baru 2 Pengen umroh, tapi kan ada uangnya, sama umroh kan nggak murah, tapi ada yang bayarin. Amin ya. 3 minggu langsung berangkat umroh. Nah di umroh itu
Baik, jadi dari wasilah kobokan ya mungkin ya, berdua kali kobokan langsung berangkat umroh kan. Udah berangkat umroh, pulang-pulang sembuh total penyakit saya yang 3 tahun lalu. Tepuk tangan dong. Bu, ini mbak-mbaknya kalau namanya berobat itu diperiksa Bu, diperiksa. Ini saya belum nyentuh kecuali salaman. Di mana-mana harus diperiksa. Mana mbak yang sakit? Sakitnya apa mbak? Apa namanya tadi? Nama penyakitnya kira-kira? Oh, dia tahu. Oh jadi nggak tahu. Pokoknya penyakitnya kadang susah aneh lah. Di mana-mana diperiksa, mbaknya ke lab Udah di dulu. Rukia, udah di Rukia, udah ke mana-mana lah pokoknya udah ke medis dan non Jadi medis. sembuhnya dari Pak Haji ya. Bukan, sembuhnya dari Allah. Wasilahnya dia berangkat umroh tanpa biaya. Kan kalau orang-orang ngomongnya begini, kalau orang pintar, kamu kalau mau sembuh kamu harus umroh, berarti kan dia ada beban untuk nyari uang umroh. Betul, iya. Saya enggak, saya nggak bilang kalau sembuh mesti umroh, enggak ngomong. Saya juga nggak tahu kalau pulang umroh itu akan sembuh total tuh nggak tahu gitu. Tiba-tiba, oh kok jadi ringan, mau sholat mau apa semua ringan gitu. Tapi pergi umrohnya itu setelah pakai centong ya. Setelah itu centong. Setelah minum bukan. Kalau centong itu baru kemarin. Oh. Saya dengar, saya kan emang rajin datang terus dapat ilmu baru. Nah yang centong itu baru 3 hari yang lalu lah. Terus saya praktekin gitu. Ternyata benar gitu belum 24 jam belajar. Mudah-mudahan nular ke saya Pak Haji. Iya, yang mana yang nular? Semuanya. Cantiknya aja udah beda. Ya kan saya sudah tua Pak Haji. Ini kan awet muda, kenapa ini milih awet tua? Saya baru pertama kesini Pak Haji. Oh, dari pertama. Iya, jadi pengen silaturahmi. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Halim. Halim. Kok tahu RDI dari mana? Saya dari YouTube Pak Haji. Yang nonton YouTube siapa? Saya, kan Nah. biasanya saya kan pengajian itu nggak datang ke majelis taklim. Saya kebanyakan kan dari YouTube saya ke pengajian siapa aja. Ternyata saya scroll itu kok ada apa ini rumah doa gitu ya. Terus saya pelajari, saya tonton Pak itu baru 3 hari yang lalu. Nah ibu sambil nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Ah, iya senyum-senyum. Ada yang seperti itu tadi. Selangkangan lah gitu, ada yang lain, jadi saya ketawa sendiri. Jadi kata anak saya, kenapa ibu ketawa, kamu nggak tahu ini apaan ya? Saya bilang gitu. Tapi kok ibu pergi juga? Tadi kata anak saya gitu. Saya bilang ibu pengen silaturahim aja, siapa tahu ya usaha saya juga ada perubahan lah. Udah ketawa-tawa, dipikir anak nggak waras mamanya, tapi masih nekat juga berangkat. Itu yang nggak waras gurunya apa muridnya? Dua-duanya ya, tapi kan hasil nekat waras. Iya, jadi di sini ya. Kita diajarin ya, kan privat diajarin. Oke, mbaknya coba meraktekin, ada nggak meraktekin ilmu RDI apa lagi? Ada nggak? Centong, terus itu yang kobokan. Terus memang rajin kesini gitu. Jadi selain ilmu kearifan lokal juga memang sering ijab gitu, ikut ayah tiap Ayahnya Pak Kiai, Ketua MUI Bogor kesini, Iya. sekarang ikut ya. tiap malam Jumat, terus siang-siang juga gitu. Kalau saya kan masalahnya kecil lah ibaratnya gitu. Tapi yang luar biasa sih ayah saya ya. Ini ayahnya Pak Kiai praktekin ilmu RDI seperti Haji Dwi Susanto. Pak Haji dikasih mobil Robicon, Pak Haji dikasih mobil Land Cruiser, Pak Haji dikasih mobil Alphard terbaru 2, Pak Haji dikasih mobil Pajero Sport Dakar 3, Pak Haji dikasih mobil Fortuner terbaru 3, Pak Haji dikasih CRV 2. Pak Kiai praktekin, Pak Kiai ada yang ngasih mobil, betul nggak? Alhamdulillah. Betul? Bapaknya praktekin, Ya, dikasih saya mobil apa? pakai sekarang. Dikasih mobil apa Bapak? Dikasih
kasih rush. Ras, tepuk tangan dong buat Pak Kiai. Nanti pasti meningkat. Amin. Ya dong, suhunya dapat, Pak Kiai harus dapat. Ya, soalnya pakai kendaraan operasional terus sekarang ada yang ngasih gitu. Alhamdulillah. Sekarang keren nih, Ya gaya. biasanya kalau pakai mobil itu rebutan sama guru-guru. Oh, iya. Ustaz-ustaz di itu gitu. Ya, sekarang enggak ya? Iya. Ada. Pak Kiai bisa dapat, saya bisa, ibu-ibu dan bapak pasti. Iya. Amin. Harus Amin. itu. Tapi kuncinya tadi ya, paksain yang 18 jangan ada. Sifat 18 kemana? Minimal dari 1. Kalau laki ke istri, kalau istri ke suami, ke anak. Kedua, paksain bangun tidur mulai pulang hari ini. Jangan bangun tidur nyari HP, tapi nyari ridhonya Allah dulu. Terima kasih Allah, terima kasih pagi ini saya, istri, anak, cucu, mantu dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Setelah itu baru kita buka HP. Jadi yang diduluin ridhonya Allah dulu, jangan HP-nya. Kemarin saya sudah praktekkan langsung 2 hari. Yang mana yang ibu praktekin? Ya, yang bangun pagi sebelum subuh pokoknya saya mandi, saya duduk di sejadah. Sebelum ajar udah duduk di sajadah, udah pakai mukena. Sudah. Nah, tapi pakai sandal enggak? Pakai. Oh, sip, bagus itu. Pakai sandal dalam cuma ini 2 hari. Tapi saya di hati saya ada rasa marah sama anak mantu saya, jadi Marah sama mantu. Aduh, kalau ibu nggak marah sama mantu, ibu kayak putrinya Pak Kiai, awet muda. Karena ibu marah sama mantu, awet tua. Makanya saya bilang ini, oh kayaknya saya belum lulus nih di 18. Yang 18, nanti pelan-pelan direvisi. Makanya saya ingin mendekatkan diri dulu sama Pak Haji gitu. Maksudnya Rumahnya yang awet muda. maksudnya Ya kan diajarin di ruang konsultasi ya, Iya, betul. bisa privat tuh. Saya pengen banyak sedekah. Kan diajarin, ya Res. Yang penting pokoknya ibu harus yakin, pelaku semua. Yakinnya harus tingkat dewa. Jangan yakinnya. Ini juga tadinya yakinnya gak tingkat dewa. Tapi kan dia lihat, oh iya, yang praktekin nyata, kenapa gua nggak coba? Ya udah coba aja, gak ada. Iya, yang 2 hari itu saya sempet yang sholat subuh, terus sunnah ba'diyah, aku dia ba'diyah saya. Jangan bolong. Nggak bolong, 2 hari itu nggak bolong. Cuma Tapi alat kalian bolong nggak? karena di hati saya ada rasa marah, jadi saya nggak terusin. Terakhir kemarin, makanya hari ini saya kesini. Iya iya. Iya. Ntar maklumin mantu ya. Sedekah subuh 2 hari saya udah lakuin. Oke, yaudah nanti privat ya. Ya. Bagi merapiin apa lagi nih? Ya, Ada nggak? Ada. Ada. Tepuk tangan dulu dong buat putrinya Pak Kiai, luar biasa. Baru ini tadi kan yang tentang marah ya. Iya. Setelah selama sakit itu jadi saya mengkoreksi diri gitu. Mengkoreksi diri terus ditambah emang nasihat Pak Haji juga harus saling menyayangi gitu. Cinta kasih, Terima kasih. kasih sayang, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima dari Tuhan, terima dari Allah, kasih buat suami, kasih buat suami, kasih buat suami. Kalau di sini kasih anak yatim, kasih anak yatim. Tapi kalau di rumah, terima kasih, terima kasih. Gimana Allah mau kasih ke kita, orang kitanya nggak ke suami. Saya single parent, Pak Haji. Iya, maksudnya buat yang ada suaminya, kali ini kan saya beliin bandot saya sendirian tuh. Yang ganteng ya, Mandot. Orang mukanya keriput, yang penting nganceng aja kali. Lanjut Mbak, lanjut. Pak Haji, sekarang mau tanya, kasih ke suami itu maksudnya kalau misalnya kita punya penghasilan juga kasih. Enggak, kasih ke suami itu kasih sayang. Iya. Suami itu nggak harus dikasih duit Bu, kasih sayang, kasih sayang. Terima dari Allah duit wasilannya lewat suami, nanti balikan lagi ke suami, kasih sayang. Suami itu Bu, kalau disayang aja, diperhatiin aja, apalah bahasanya, dia tuh wow luar biasa. Kok Pak Haji begitu? Karena gue lihat pejantan Mbak begitu. Lanjut Mbak. Gimana praktek ini coba? Iya, Yang jadi, terakhir tadi.
Kalau dulu kan maksudnya masih muda lah, jadi ada angku, ada apa, jadi sekarang nggak ada. Ada angkuh, tau gak angkuh? Oh, Ya, iya. Sekarang Judes tuh keponakannya. Ada lagi yang lebih parah, ketus. iya, itu udah sepaket saya. Oh tuh, keponakan dong. Dia ngucapin, gue intip, oh iya, ketusnya dia belum sembuh. Iya. Ketus gak bu, kalau kita ngomong, suami kayaknya gitu tuh ketus, nggak boleh. Istri pantangan ke suami ketus, hindarin. Soalnya nanti kalau suaminya suka ketus, istrinya suka ketus sama suami, nanti istrinya bisa nyupir tapi nggak punya mobil. Kok gitu? Coba dites. Oh betul, betul. Tepuk tangan dong. Oh, kamu bisa nyupir, tapi nggak punya mobil. Oh, oke. Gue tadinya nyindir peserta, kenapa dia kesini? Gue mau nyindir yang di sini tak ada tuh. Ini dia kena. Ayo lanjut. Ya, jadi setelah praktekin ilmu kasih sayang itu, memang usaha saya juga jadi bertambah, penghasilan juga bertambah. Gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi ada buka usaha baru gitu. Terus ada lagi yang luar biasa sih, kalau ayah saya itu kan saking baiknya jadi suka ketipu orang. Pak Kiai. Iya. Ketipu. Ketipunya itu nggak main-main ya, sampai bisa miliaran gitu. Wow. Nah, tapi setelah rajin kesini, alhamdulillah itu yang nombok 1 miliar itu kebayar dalam waktu sebulan. Tepuk tangan dong. Wow. Terus tanpa ditagih orang, tanpa apa, ada yang ngasih bantuan gitu jadinya. Ya, jadi Bos, Pak Kiai itu laki bos, bukan perempuan. Jadi buat peserta yang laki pasti bisa. Mbaknya perempuan bisa. Jadi ibu pasti bisa. Gitu. Jika gue udah umur, nanti di-upgrade bu, didongkrak biar awet muda. Bisa. Jadi pasti bisa. Oke? Satu lagi testimoni kamu panggil. Tepuk tangan dong buat YouTube-nya Pak Kiai. Ini mbaknya, nanti buat vlog dari saya. Terima Duduk kasih. situ. Jangan dulu, mbaknya duduk situ dulu. Dari Pak Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh, Ketua MUI Bogor 2017-2022.